Ayam panggang Bangi, perbatasan Kediri Nganjuk. Kita kan ke arah sana, ke arah Malang. Soto Semarang, sate. Oke, sarapan kelar, waktunya lanjut riding ke Malang. Pagi teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia terus ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih lanjut riding aspal Pulau Jawa bareng teman saya Arga. Tuh orangnya depan. Mana kita hari ini? Yuk, ikutin terus ya. Sekarang kita tuh ada di Salatiga ya, salah satu kota di Jawa Tengah yang kalau dilihat ini bersih banget ya. Dari tadi pas sarapan sampai ke Jalan Gede benar-benar rapi, udaranya segar, banyak banget pohon. Apa karena ini daerah pegunungan deh? Tapi keren sih. Kalau lihat kota bersih kayak gini harusnya langganan Adipura di Salatiga. Ada yang tahu infonya nggak? Salatiga pernah dapat Adipura? Ketik di kolom komen deh. Jadi saya tuh sebenarnya semalam udah hampir mau nginep di Semarang karena udah jam 9 malam plus badan udah capek banget. Tapi ditimbang-timbang lagi kayaknya masih kuat lah riding 2 jam. Nah akhirnya saya sama Arga putusin tuh buat lanjut gas dan sampailah di Salatiga dan nginep di salah satu penginapan di kota Salatiga, nyari di Traveloka gitu. Baru lanjut deh pagi ini. Cuman emang riding Semarang ke Salatiga tuh kemarin nggak sempet kerekam. Baterainya udah habis buat videoin jalan dari Bekasi ke Semarang. Tapi ya apa yang mau direkam ya, orang gelap gitu. Ya ada lampu sih, terang-terang aja, kalau mau direkam juga bisa. Tapi emang baterainya udah habis juga kemarin. Jadilah semalam sampai Salatiga tuh jam 11 malam. Udah remuk banget tuh badan, capek. Akhirnya mandi sebentar, ngecas HP sama baterai action cam, plus baterai cadangannya tuh dicas juga. Langsung rebah dah. Bangun-bangun jam setengah 6 pagi. Kayaknya gak pakai mimpi semalam tuh, saking capeknya, capek banget. Oke, sekarang ada di jalan perkampungan. Tadi jadi sama Arga dari jalan raya dibelokin, belok kiri ke jalan desa gini. Jadi saya ikutin Arga dari tadi. Nggak pakai maps, nggak pasang. Entah dibawa ke jalan mana nih, jalan desa gitu ya. Ya sebenarnya nggak desa-desa banget, tetap ada tuh mobil, ada 1, 2 berapa gitu. Dan lumayan lah, ada banyak.
tapi bukan jalur utama gitu, bukan jalan raya. Cuman kerennya tuh bersih banget loh. Dari tadi saya lihat nih, teman-teman bisa lihat juga tuh, kanan kiri itu bisa dibilang nggak ada sampah, apalagi tumpukan sampah, nggak ada. Tapi ini masih salah tiga kali ya. Nggak tahu jalan sih, tapi ya udahlah, ikutin harga aja, dia pakai maps juga. Jadi yang jelas sih kita tuh rencananya akan ngarah ke Sragen. Mau ke Sragen terus nanti ke Ngawi, tembus Ngawi. Cuman tadi pas harapan tuh rencananya tuh lewat Solo rencananya, tapi nggak tahu deh kalau udah ngelewatin jalur desa gini, nggak ngerti juga nih nyampe ke Solo apa enggak. Perasaan sih nggak ke Solo, perasaan, soalnya nggak lihat maps. Tapi ya kalaupun nggak ke Solo nggak apa-apa lah, karena emang sebetulnya kita coba nyampe ke mana, nyampe ke Malang itu sebelum malam lah ya, seenggak-enggaknya jam 7 malam tuh udah nyampe hotel. Soalnya kita ada rencana mau ke Banyuwangi, tuh mau lanjut dari Malang ke Banyuwangi. Jadi supaya cukup istirahatnya, kita coba supaya nggak terlalu lama di jalan hari ini. Nggak terlalu lama, 10 jam ya, kayak gitu ya. Ini loh teman-teman deh, coba deh lihat tuh, kanan kiri jalur keren deh, sawah terus dari tadi, sawah terus sepanjang mata memandang tuh hijau. Jadi ini keren sih kalau menurut saya, dimanapun ini ya, entah di Salatiga, entah di Sragen, entah di mana, tapi yang jelas ini keren banget. Terus belok-belok gitu loh, sawah, hutan, sawah lagi, hutan lagi, tapi nggak berasa angker. Ini nggak berasa angker, nggak berasa gimana gitu, karena ya jalanannya bagus, bener-bener bagus gitu. Nih tuh ya, kita belok lagi ya, ada rumah 1-2, ada mobil, ada motor, belok lagi ya, gini-gini aja dari tadi, kita belok kanan, belok kiri gitu. Nah tuh ya, masuk lagi perkampungan. Nah ini kita udah makin deket ke daerah Ngawi, jadi ntar kita tembusnya itu ke Ngawi. Ini kita sekarang udah ada di daerah mana ya, tadi tuh saya sempat lihat apa, Gemolong, nama tempat Gomolong apa Gamolong gitu ya, pokoknya itu ya. Tapi again kita dikasih lihat hamparan sawah lagi tuh, hijau banget di kanan kiri, udah kayak karpet, keren sih. Enak juga ya jalur sini ya, ditambah lagi jalanannya mulus banget gitu kan. Daerah apapun namanya kayaknya ini enak buat bikin villa gitu ya, villa tengah sawah gitu, bisa buat kabur lah ya rutinitas di kota, enak gitu, nggak sepi tapi nggak ramai juga gitu ya kan. Tadi tuh kalau dilihat-lihat ya, cakep, jalanannya juga udah oke lah buat mobil ini tuh. Ini ada aspal, bukan aspal sih, masih cor-coran gitu, tapi ya nggak apa-apa, masih oke. Ada mobil tua tuh, apa tadi, Panther ya, oke, salib dulu ya sih. Lanjut, ini kita entah ada di mana, jalannya lurus. Saya sampai kehabisan bahan omongan, soalnya dari tadi ngeliatin jalur-jalurnya aja tuh bagus banget,
kanan kiri hijau semuanya. Aduh, ini sebenarnya tuh kalau dibilang ngantuk masih ngantuk banget. Ngantuk soalnya tadi malam bangun, tadi pagi bangun tuh jam setengah 6, tidurnya sebenarnya jam 12, sementara badan capek banget. Ini kita di perempatan, ada yang belok kiri kemana nggak tahu, tapi kita ngambil lurus. Ini jalanannya udah makin mulus ya, harusnya sih ini jalan yang benar gitu, tapi ya hargalah yang ngerti jalurnya. Nanti kita lihat ini sampai mana, tapi mudah-mudahan kita sampai Ngawi nggak lama lagi ya, soalnya udah lumayan lama nih riding, udah ada 2 jam ya, udah 2 jam. Saya tadi waktu sarapan bilangnya sama warga, berapa lama nih nyampe Ngawi gitu ya, sekitar 2 jam, 2,5 jam lah gitu. Ini kan udah 2 jam nih. Oke, kita lanjut. Setelah 2,5 jam perjalanan, akhirnya saya dan Arka sampai di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di kota Ngawi. Buat saya, nama Ngawi ini adalah nama yang cukup familiar karena kota Ngawi sering diceritakan dalam berbagai literatur antropologi dan sejarah Indonesia. Beberapa di antaranya adalah fakta bahwa Ngawi menjadi tempat penemuan fosil bersejarah yang kita kenal dengan nama Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh seorang dokter Belanda bernama Eugen de Bois di tahun 1891. Selain itu, Ngawi juga merupakan tempat tinggal Dr. Rajiman Widyodiningrat yang merupakan Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang merupakan badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dibubarkan dan diganti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun teman-teman, yang menarik di Ngawi bukan cuma sejarahnya, tapi Ngawi juga punya salah satu minuman khas yang bernama wedang cemoe, yaitu semacam wedang ronde yang ditambah taburan bawang goreng. Iya, bawang goreng teman-teman. Memang terdengar tidak biasa, tapi itu adalah tradisi masyarakat di Ngawi untuk menghangatkan badan. Wedang yang memadukan gurihnya santan, gula tebu, jahe, potongan roti tawar, dan taburan kacang serta bawang merah ini cukup banyak ditemukan di kota Ngawi, terutama di alun-alunnya. Jadi ternyata Ngawi tuh sekeren dan seunik itu teman-teman. Kapan-kapan kita explore. Kita masih ada di Ngawi, tepatnya ada di hutan jati. Nih ya, hutan jati tuh teman-teman lihat. Dari tadi tuh hutan jatinya banyak banget, keren. Sekarang tuh ada di antara sawah sama hutan jati ya. Jadi sebentar-bentar hutan jati, sebentar-bentar sawah, sebentar-bentar hutan jati, bentar-bentar sawah lagi. Tadi tuh kita sempat berhenti sebentar, ya ngopi-ngopi tipis lah di sekitaran Ngawi itu. Kita sempat mantau perjalanan grup teman kita yang lain, yang juga ke Malang ya. Tapi mereka nggak ikut kita, mereka lewat jalur Pacitan, Trenggalek, Blitar, Malang gitu. Nah posisi mereka tuh sekarang lagi di Pacitan tuh teman-teman. Tadi sempat stop sebentar tuh sama Arga buat lihat-lihat kita bakal riding berdua terus sampai Malang kan gak? Atau nyusul rombongan yang di Pacitan gitu kan, biar gabung gitu. Tapi habis dipikir-pikir lagi terus lihat mapsnya, udah deh kayaknya mending ketemu di Malang aja, soalnya jadi agak muter ridingnya gitu. Jadi harus masuk jalur Kediri gitu. Gila sih Arga. Ngaco tuh anak, mau tabrakan sama truk. Aduh, ampun, deg-degan. Oke,
lanjut ya. Jadi tuh harus ke jalur Kediri gitu, terus nembus Tulungagung, nanti ketemu di Trenggalek gitu. Nah cuman apa kebalik ya, Trenggalek dulu baru Tulungagung, ya gitulah kira-kira. Agak nggak hafal jalannya daerah sini, tapi ya bakal capek banget gitu kalau ya disusul gitu. Soalnya jadi harus agak muter jalurnya gitu. Jadi ya udahlah, mending lanjut aja berdua, nanti sampai masuk lanjut. Kita di mana ini ya? Ini ada di daerah masih Ngawi sih kayaknya. Masih Ngawi. Tuh ya. Ijo di kanan, di kiri gitu. Ini enak banget nih. Daerahnya, daerah Ngawi itu gimana ya? Saya bilang jalurnya dia jalur lurusnya banyak. Terus kemudian jalur belok-beloknya banyak. Ada hutan jati juga gitu kan, adem gitu tadi. Padahal Jawa Timur yang saya kenal tuh identiknya sama Surabaya yang panas gitu kan gitu. Tapi ternyata di Ngawi ini nggak sepanas itu, nggak. Dia adem begitu masuk kawasan hutan jatinya tuh agak panjang tuh tadi tuh saya lihat. Itu adem sih, adem dan nyaman. Saya ngelihat beberapa motor rebel tuh nyalip saya tadi. Ada 3 atau 4 motor rebel, kayaknya mereka lagi touring rebel gitu, nggak tahu kemana, mungkin ke Bromo ya, ya gitulah. Tapi ya asik sih kalau menurut saya, karena emang ini tempat jalurnya tuh jalur yang keren gitu buat dibawa riding tuh, mantes lah kalau buat saya sih, aman gitu. Jalurnya jalur yang apa ya, kalau saya bilang nih di sini, ini jalur yang cukup santai gitu. Jalannya nggak terlalu repot gitu, nggak banyak lubang gitu ya. Enak banget. Kita mau nyalip dulu nih, bentar. Nyalip mobil satu, wih plat merah. Oke, kita salip ya. Nah, nggak kekejar kayaknya, ada mobil lain. Oke, ya kita santai dulu. Nah, kita sekarang udah ada di daerah Nganjuk nih. Tadi tuh ya, kelihatan itunya kan ya, kelihatan apanya, pelang perbatasan gitu, tugu perbatasan. Tadi ada tulisan selamat datang daerah Nganjuk. Nah, gitu ya. Ini gimana ya saya ngedeskripsiin jalanan di daerah Ngawi Nganjuk gitu. Saya harus bilang keren sih. Keren banget. Keren abis di Jawa Timur. Mulus bener, tuh lihat deh. Sepanjang jalan mulus semua. Mau di hutan, mau di sawah, mau di kota, rata abis. Keren. Mulus banget kan tuh, ya lihat deh. Ya kalau ada 1 atau 2 lubang kecil sih ya masih nggak apa-apa lah ya gitu kan, itu masih normal gitu. Oke, bentar, ada perlintasan. Oke, perlintasan kereta lewat. Sekarang gas lagi. Oke, good. Kesan pertama saya tuh sama Nganjuk ini gimana ya tadi ya, dari perbatasan itu. Dia kayak Salatiga loh, bersih juga di kota. Cuman bedanya kalau Salatiga kan ada gunungnya ya. Kalau ini nggak kelihatan gunung, cuma hutan jati aja. Tapi bersih. Apa pernah dapat Adipura ya Nganjuk ya? Tapi by the way ini tuh sekitar jam berapa ya? Jam 10.30-an lah, mau jam 11. Ini tuh antara belum lapar tapi lagi di Nganjuk. Nganjuk ini setahu saya tuh, kata teman, bukan setahu saya lah ya, itu tuh punya banyak kuliner enak. Jadi dulu tuh temen cerita, bro,
kalau ke Nganjuk gitu makan nasi becek bro. Saya bingung nasi becek apa ya. Pertama dengernya aneh juga sih namanya. Tapi dijelasin sama dia, nasi becek tuh kayak nasi dicampur satu babat. Terus nanti pakai tambahan sate kambing. Oh gitu. Oke. Nah terus selain nasi becek, katanya harus nyobain juga bebek koreknya. Katanya enak tuh bebek koreknya. Itu bebeknya enak dan banyak dicari pecinta kuliner gitu. Soalnya pedas dan rasanya khas gitu katanya. Tapi ntar kita lihat deh enaknya gimana. Soalnya belum lapar banget nih. Tadi habis makan soto pas sarapan di Salatiga. Jadi kalau makan lagi sekarang bisa begah juga perut. Ya gitu ya. Nanti kita coba lihat deh kira-kira makannya di sini apa di tempat lain. Soalnya kita tuh masih ada perjalanan jauh lagi. Yuk. Ayam panggang Bangi, perbatasan Kediri Nganjuk. Kita kan ke arah sana, ke arah Malang. Selesai makan siang di ayam panggang Bangi, kami lanjut lagi riding ke arah Malang. Sebelum saya lupa, saya harus bilang ayam panggang Bangi ini enak banget. Saat makan ayamnya, saya nggak dikasih sambal karena ayamnya sendiri udah cukup pedas. Saya cuma dikasih urap sebagai pendamping ayam panggangnya. Awalnya saya skeptis sama bentuknya karena saya terbiasa makan ayam panggang pakai sambal. Tapi setelah nyobain urapnya, wih, ternyata urapnya pun pedas. Jadilah urapnya memang cocok banget buat pendamping ayam panggangnya. Nah waktu saya datang itu waktunya jam makan siang memang sekitar jam 1. Jadi rame banget oleh pengunjung lain yang sepertinya banyak yang bukan orang setempat. Karena saya lihat banyak kendaraan terparkir tapi platnya bukan plat Kediri. Malah saya lihat banyak yang plat ke Jakarta. Tapi selain panggang ayam Bangi, ada banyak juga loh kuliner di kota Kediri kalau yang saya tahu. Di antaranya itu yang paling saya ingat adalah soto Kediri. Soto Kediri ini secara umum dia mirip soto ayam pada umumnya. Cuman memang soto ayam Kediri itu lebih gurih karena memakai santan. Jadi nggak beningan. Terus kemudian kuliner yang saya ingat lagi adalah getuk pisang. Getuk pisang ini merupakan jajanan berbahan dasar buah pisang. Getuk pisang itu sangat cocok untuk dijadikan buah tangan, souvenir ketika mengunjungi kota Kediri. Dia bentuknya panjang kayak lontong. Terus rasanya campuran antara manis, asam, dan legit. Berikutnya adalah pecel tumpang. Kediri itu juga terkenal dengan kuliner pecelnya. Nasi pecel tumpang ini biasanya disajikan di atas pincuk daun pisang saat nasinya masih hangat.
Kemudian nasi hangat itu dikasih sayuran yang segar di atasnya, ada toge segala macam. Lalu disiram sambal pecel dan sambal tumpang. Salah satu unsur dalam nasi pecel khas Kediri yang buat beda itu ya bagian sambalnya itu. Selain kuliner di kota Kediri, ternyata Kediri itu punya banyak prestasi loh teman-teman. Yang pertama, Kediri adalah kota terkaya di Indonesia tahun 2020. Dan ini informasi resmi dari Badan Pusat Statistik. Di tahun 2020, ternyata Kediri menjadi kota terkaya di Indonesia dengan pendapatan per kapita 457 juta. Keren ya? Selain itu, ternyata Kediri juga pernah dinobatkan sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Jadi tahun 2021 Setara Institut itu mengadakan survei dan kemudian kota Kediri masuk ke dalam 10 besar kota paling toleran se-Indonesia. Ada di peringkat 10 karena masyarakatnya memiliki sikap toleransi yang tinggi. Dan yang terakhir, kota Kediri itu merupakan kota tertua di Jawa Timur. Jauh lebih tua daripada ibu kota provinsi Jawa Timur itu sendiri, kota Surabaya. Nah, berdasarkan catatan sejarah, kota Kediri ini berdiri sejak tanggal 27 Juli tahun 879 Masehi. Jadi teman-teman hitung sendiri ya, udah berapa tahun kota Kediri sekarang. Dan jangan lupa di Kediri ada salah satu pesantren yang merupakan pesantren tertua di Indonesia. Dan pesantren ini sangat terkenal, yaitu pesantren Lirboyo. Pesantren Lirboyo ini sudah didirikan dari tahun 1910 Masehi oleh Kiai Haji Abdul Karim. Keren ya gitu. Sama satu lagi yang unik nih tentang Kediri, yaitu adalah Monas Jawa. Teman-teman tahu nggak Monas Jawa apa? Nah, ternyata Monas Jawa adalah cerobong asap pabrik gula di Desa Butuh, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Ini cerobong asap tertinggi di Indonesia loh. Ini peninggalan kolonial Belanda tahun 1800. Cerobong ini saking tingginya kemudian dikenal dengan nama Monas Jawa karena tingginya 100 meter. Keren ya? Ya, jadi itulah kira-kira yang ada di kota Kediri. Semoga bisa ngasih informasi ke teman-teman untuk yang mau riding atau traveling ke kota Kediri. Ini kita sebentar lagi akan sampai kota Malang. Kita lihat ada apa di kota Malang. Oke. Jam 4 sore udah sampai Kabupaten Malang. Biarpun belum kota Malang ya, tapi lumayan lah, udah sama-sama nama Malangnya, lumayan merasa dekat. Ini kita sebentar lagi mau nanjak ke daerah Pujon, tapi ada apa di Pujon kita belum tahu. Nanti kita lihat ya ada apa di Pujon sana. Mudah-mudahan bisa cepat nyampe Malang. Nah, kita sekarang udah ada di Kecamatan Pujon. Udah dingin, mulai dingin karena jalurnya nanjak. Ini tempat yang belum pernah saya datengin. Walaupun saya pernah ke Batu, tapi sepertinya itu dari jalur sana, dari jalur kota Malangnya, bukan dari sini. Terakhir saya ke Malang itu waktu keliling-keliling lah sama keluarga itu tahun 2018. Udah lama banget, udah 5 tahun berarti ya. Ya, dulu main ke Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3 sama Museum Angkut. Itu keren sih tempat. Yang di Museum Jatim Park berapa gitu, itu ngelihat patung, entah patung lilin, nggak tahu patung biasa gitu. Itu ada yang mirip selebgram, artis-artis gitulah, artis top, tokoh-tokoh gitu. Tapi ya ada yang mirip, ada yang perlu perbaikan gitulah ya. Tapi tetap diapresiasi lah, karena gak gampang juga bikin patung kayak gitu. Kalau saya bikin udah kacau, gak bakal jadi. Nah, di waktu liburan itu tuh
Saya juga sempat sama keluarga saya tuh ke museum angkut. Museum angkut tuh kayak museum yang isinya kendaraan-kendaraan dari semua zaman gitu. Zaman sekarang ada mobil-mobil bagus, ada juga yang mobil zaman mafia gitu loh, tahun 1920-an gitu. Ada tuh. Keren lah gitu. Mobil-mobil vintage gitu. Terus ada juga mobil balap gitu. Malah saya sempet pakai baju balapnya gitu, baju balap Ferrari warna merah gitu. Udah kayak Michael Schumacher lah rasanya, Michael Schumacher ala-ala gitu. Terus foto backgroundnya F1 Dubai. Keren, kayak pernah aja ke Dubai. Iya, jadi gitulah. Saya pernah ke Malang tuh dulu. Nah kalau sekarang nih kita di daerah eh, tadi kan Pujon ya. Nah ini sekarang lagi mau turun ke daerah Batu. Apa di sini itu ya tempat yang eh, resort itu, resort yang ada air panasnya tuh, pemandian air panas Jepang. Di sini kali ya. Soalnya dulu bos saya pernah ke situ, katanya habis dari Kota Batuan, habis dari Kota Batu itu langsung tuh ke eh, tempat resortnya itu. Oh gitu ya. Oke oke oke. Mungkin di sini kali tempatnya. Jalurnya cukup gimana ya? Ya namanya turunan ya, jadi harus hati-hati. Ini ya kanan kiri lah, tadi ada sebelah kiri ada kayak jurang gitu. Kalau sekarang sebelah kirinya tebing tuh ya. Ini kita mengarah ke Kota Batu dan kemungkinan bakal sampai sono sekitar jam 5 atau setengah 6 ya. Ini dari arah kebalikannya tuh udah ada yang nanjak juga tuh ya. Lampunya udah mulai kontras, mulai kelihatan terangnya tuh. Soalnya emang nih jalanan lumayan gelap. Bukan karena gelap gimana-gimana ya, karena emang rimbun pohonnya gitu. Ada banyak pohon di kanan di kiri. Jadi lumayan ngalangin matahari gitu. Jadi lampu kerasa gitu. Nah, ini kita udah sampai mana nih? Udah mulai terang lagi. Kayak perumahan ya. Kayak perumahan, tapi nggak tahu apa ini. Ya nggak tahu lah, lurus sekali ke daerah sini. Oke. Ini kita bakal apa ini, batu ya? Coba kita lihat ntar.
Kita sampai di Kota Malang sekarang jam 7 kurang sedikit. Tadi kita riding cuman nggak saya videoin tuh waktu sampai di Kota Malang awalnya, kelupaan aktifin kamera. Nah, jadi kita sekarang ada di Kota Malang, mau ke penginapan. Mudah-mudahan kita bisa istirahat dengan cukup, karena besok kita mau riding lagi. Jadi ini belum berakhir, kita akan riding lagi ke tempat yang lain. Kemana tempatnya? Ikutin terus Ibu Slow Rider. Bye. Wrap up perjalanan kita hari ini dari Salatiga jam 7.30 pagi, dan kita sampai di Malang jam 7 malam. Jadi kita ada di perjalanan kurang lebih 11,5 jam, sudah termasuk istirahat, makan siang, makan sore, dan segala macam isi bensinnya. Perjalanan belum selesai teman-teman, ini baru setengah dari perjalanan. Kita baru aja mulai perjalanan, karena perjalanan berikutnya jauh akan lebih menyenangkan, jauh akan lebih ramai, jauh akan lebih berwarna. Mudah-mudahan teman-teman ngikutin terus video-video saya berikutnya, tetap di Ibu Slow Rider, karena akan ada video-video lain yang bisa teman-teman lihat, teman-teman saksikan, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi teman-teman untuk riding kemanapun teman-teman suka. Karena nggak penting tempatnya, yang penting sama siapa. Oke, goodbye, sampai ketemu lagi.